вместе или согласно нашим слабостям, пойдя на поводу. Segala gambaran mengenai kekuatan ada pada Rusia. Negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin ini dianggap paling kuat dari aspek sistem politik dan militernya. Namun di balik itu, nuansa religiusitas di negeri beruang merah ini cukup kuat. Bahkan agama Islam mendapat tempat yang cukup istimewa di mata sang presiden. Pemeluknya juga cukup banyak dan senantiasa menegakkan nilai-nilai toleransi. Nah, berikut ini kehidupan Muslim di Rusia buka puasa terbesar di dunia. Rusia merupakan negara yang dikenal dengan kekuatan militernya di dunia. Negara ini sangat disegani karena amunisinya sangat lengkap di medan peperangan. Namun, situasi yang terdengar sangar ini tak membuat Rusia berhenti di situ saja. Negara ini juga menyimpan kejutan lain berupa kehidupan umat Muslim yang dipandang dinamis dan juga damai. Bisa dikatakan, Islam adalah agama terbesar kedua di Rusia setelah Kristen Ortodoks dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah serta budaya selama berabad-abad. Sejak dulu sampai saat ini, pemerintah Rusia dipandang telah menunjukkan sikap positifnya terhadap komunitas umat Muslim. Hal tersebut bisa dilihat dari dukungan pemerintah terhadap pembangunan masjid, pendidikan Islam, serta mendorong imigrasi dari negara bekas Uni Soviet yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Menurut The Moscow Times, Ketua Dewan Mufti Rusia, Sheikh Rawil Gaineddin, memperkirakan pada kurun waktu 15 tahun mendatang, pertumbuhan Islam di Rusia akan terus berkembang dan bisa mencapai angka 30% atau sekitar 30 juta orang dari populasi penduduk Rusia. Dengan demikian, Islam makin bertumbuh dan masuk dalam kategori agama terbesar di benua Eropa. Nah, seperti diketahui, Rusia menempati peringkat ke-9 dalam daftar negara dengan populasi terbanyak di dunia. Menurut data sensus terbaru dan proyeksi dari Trading Economics, jumlah penduduk Rusia tahun 2024 mencapai 146,2 juta orang. Bisa dibilang populasi Rusia mewakili 2,06% dari total populasi dunia, yang berarti bahwa 1 orang dari setiap 49 orang di planet ini adalah penduduk Rusia. Namun, pertumbuhan populasi di negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin ini tidak signifikan, dengan penurunan sebesar minus 0,19%. Penurunan populasi ini disebabkan oleh berkurangnya angka kelahiran. Misal pada tahun 2021 lalu, Rusia tercatat sebagai negara dengan laju penurunan populasi tercepat di dunia. Nah, di balik situasi ini, saat ini terdapat lebih dari 7.000 masjid dan 3.000 madrasah yang tersebar di seluruh negeri. Populasi Muslim di Rusia memang terus berkembang, terutama di wilayah mayoritas Muslim, seperti Chechnya dan Dagestan. Pasca runtuhnya Uni Soviet, memang secara nyata terjadi kebangkitan Islam yang pesat di Rusia, ditandai dengan pembangunan kembali masjid-masjid dan meningkatnya jumlah umat Muslim yang menjalankan ibadah secara terbuka. Menariknya, Presiden Rusia Vladimir Putin juga dikenal mempunyai pandangan yang cukup positif terhadap komunitas Muslim. Bahkan pemerintah Rusia mensubsidi pembangunan masjid dan pendidikan Islam di berbagai wilayah. Di samping itu, Putin sering tertangkap kamera mencium Al-Quran, bahkan mengutip ayat-ayat Al-Quran dalam pidatonya, dan mengakui kontribusi umat Muslim dalam menjaga persatuan di Rusia. Berikut ini pidato sang presiden mengutip ayat suci Al-Quran. Allah примирил ваши сердца и сделал вас братьями. Я думаю, что исходить нужно как раз из этого. Gimana guys? Adem juga ya mendengar pemimpin yang disegani oleh dunia ini mengutip ayat Al-Quran? Tinggal login nih. Nah, ngomongin soal situasi Ramadan di Rusia, negeri beruang merah ini memiliki keunikan tersendiri dengan tradisi keislaman yang terus berkembang karena dukungan dari pemerintah. Presiden Vladimir Putin memang turut mendukung kehidupan beragama di Rusia, khususnya bagi komunitas umat Muslim kala menunaikan ibadah. Salah satu tradisi Ramadan paling spektakuler di Rusia adalah penyelenggaraan buka puasa bersama dan massal terbesar di dunia. Kondisi ini dipandang sebagai cara dalam membangun kebersamaan dan makin mengakrabkan sesama. Acara buka puasa bersama ini tercatat dihadiri lebih dari 12.000 umat Muslim dari berbagai latar belakang, menunjukkan persaudaraan Islam yang kuat di negara ini. Masjid-masjid di Rusia, terutama di kota-kota besar seperti Moskow, Kazan, dan Grozny, rutin menggelar buka puasa bersama dengan menyediakan ribuan porsi makanan gratis. Hidangan khas seperti sup, nasi pilau,
kebab, dan berbagai jenis roti disajikan untuk jamaah berbuka puasa. Selain itu, masjid juga mengadakan kajian Islam, zikir, dan doa bersama sebelum waktu berbuka. Selain buka puasa massal, Ramadan di Rusia juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti bazar Ramadan yang menjual makanan khas, perlengkapan ibadah, dan buku-buku Islam. Kegiatan amal seperti pembagian makanan bagi fakir miskin dan anak yatim pun menjadi bagian integral dari tradisi Ramadan di Rusia. Nah, kita juga bisa lihat dari Masjid Bung Karno di Saint Petersburg yang menyelenggarakan buka puasa massal bagi umat muslim di Rusia. Perayaan Ramadan di negeri beruang merah ini memang makin menggambarkan keberagaman dan toleransi beragama. Selama ini salah satu ikon Islam di Rusia yang umum diketahui adalah Masjid Biru atau Blue Mosque atau akrab dikenal dengan Masjid Bung Karno yang terletak di Saint Petersburg. Dari namanya kamu pasti nggak asing lah ya. Masjid ini mempunyai sejarah erat dengan Indonesia, khususnya Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Jadi kisahnya pada tahun 1956, saat melawat ke Rusia, Soekarno melihat Masjid Biru kala itu telah dialihfungsikan menjadi gudang medis oleh pemerintah Uni Soviet. Ia kemudian meminta pemimpin Uni Soviet kala itu untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat ibadah. Ternyata permintaan tersebut dikabulkan, dan sejak saat itu masjid ini dikenal sebagai Masjid Bung Karno oleh masyarakat setempat. Tentu kisah yang sungguh berkesan hingga akhir hayat presiden pertama kita. Perlu diketahui juga sampai dinamakan Blue Mosque karena bangunan tersebut memiliki kubah berwarna biru. Nah, Masjid Bung Karno sendiri dibangun dengan meniru arsitektur Gur-e Amir, makam dari Timur Leng di Samarkand. Dinding masjid dibuat dari batu granit abu-abu dan kubah serta menaranya ditutupi dengan mozaik keramik berwarna biru langit. Bagian depan masjid dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran, sementara bagian dalamnya dibuat dari marmer berwarna biru dan lantainya dilapisi oleh karpet yang dibuat para pengrajin dari Asia Tenggara. Masjid ini juga dilengkapi menara setinggi 49 meter dan kubah setinggi 39 meter. Masjid Bung Karno dapat menampung hingga 7.000 jemaah. Hingga kini masjid ini menjadi pusat kegiatan keislaman bagi umat muslim di Saint Petersburg dan tujuan wisata religi bagi wisatawan muslim termasuk dari Indonesia. Nah, masjid ini merupakan salah satu contoh yang sangat unik dari perpaduan budaya dan juga sejarah. Selama bulan Ramadan, masjid ini dan banyak masjid lainnya di Rusia menjadi pusat kegiatan keagamaan dan juga sosial. Umat muslim yang menjalani ibadah puasa dengan durasi panjang berkumpul untuk beribadah dan mengadakan kajian keagamaan. Selain itu, banyak juga kegiatan amal di negara tersebut seperti menyediakan makanan untuk berbuka puasa serta mengumpulkan donasi. Bazar Ramadan seperti Mimin katakan sebelumnya juga berlangsung dengan meriah dan tentu saja acara buka puasa bersama yang dihadiri ribuan orang menciptakan suasana kebersamaan serta kehangatan yang membuat Rusia sebagai negara dengan pelaksanaan buka puasa terbesar di dunia. Bisa dibilang ini menjadi simbol persatuan umat muslim. Nah, saat Ramadan berakhir, gema takbir pun berkumandang di seluruh area Rusia yang menandai datangnya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri di Rusia sendiri juga berlangsung dengan cukup hikmat dan meriah. Umat muslim pun berkumpul di masjid-masjid besar atau lapangan terbuka untuk menjalani sholat Id. Suasana Hari Raya Idul Fitri di Rusia ini menunjukkan adanya semangat persatuan dan toleransi antar umat beragama. Dengan dukungan pemerintah, semangat kebersamaan, komunitas muslim di Rusia menunjukkan jika Islam bisa berkembang dan hidup berdampingan dengan damai di tengah keanekaragaman budaya dan agama. Semarak Hari Raya Idul Fitri juga dilanjutkan dengan tradisi silaturahmi yang terus terawat dengan baik di Rusia, di mana umat muslim saling mengunjungi rumah keluarga dan sahabat untuk bermaaf-maafan. Gimana nih menurut kalian soal tradisi bukber di Rusia? Apa suasananya bisa disamai di tanah air? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.